Selanjutnya Pak, kira-kira Pak, untuk Pak Sadik ini kan banyak fokus ke bisnis untuk perumahan subsidi ya. Ya, Fokus ke situ, kenapa Pak? bukan fokus sih, tapi lebih banyak ke situ ya. Oh, lebih banyak Kita juga membangun komersil sebenarnya, tapi untuk sebenarnya fokus kita di mid low. Middle ya. Baik perumahan kami yang landing maupun yang high risk ya, apartemen kita juga memang mainnya di mid low. Jadi harga 300 juta ke bawah gitu-gitu. Paling mahal kayaknya rumah kita 275 deh ya. Tapi memang 80% itu adalah rumah subsidi ya. Karena memang selain itu tadi yang saya bilang visi perusahaan manfaat sebesar-besarnya, juga memang kalau piramida pasar ya, itu berbentuk piramida. Yang paling bawah itu adalah orang yang berpenghasilan rendah ya, yang paling bawah. Nah, kita masuknya di situ. Jadi mau juga dibilang peluang ya dua lah ya, peluang dan manfaat sebesar-besarnya. Kenapa kita masuk di perumahan subsidi ini? Jadi begitu barangkali. Jadi bukan semua subsidi kita jual ya, komersil juga ada. Yang di atas 275 ada gitu. Kira-kira Pak, kemungkinan nanti akan membangun lagi untuk middle up? Itu kita lihat pasar ya. Saya kembali ke situ lagi. Kita lihat pasar. Jadi kalau pasar memang menginginkan untuk permintaan demand dari masyarakat itu banyak untuk middle up kita lakukan, karena pemain middle up juga kan banyak di sini ya. Perusahaan nasional juga banyak, kemudian perusahaan-perusahaan lokal yang memang juga disegani di sini. Jadi bukan kita tidak mau bertarung di atas ya. Maksud saya ada waktunya kan kita masuk di situ, tapi not now gitu ya, bukan sekarang ya. Kalau sekarang demand itu masih banyak di middle low, seperti itu deh. Mas Sadik, kira-kira selanjutnya ini, atau kita bicara kalau Pak Sadik di awal-awal ini berhasil memberikan rumah, ini kan rata-rata kalau middle low itu mereka mau tempat ya, bukan investasi. Iya. Kalau gimana rasanya Pak ketika Anda sudah berhasil meloloskan atau memberikan mereka rumah? Perasaan kebatinannya ini. Jadi mungkin bisa kita cerita juga beberapa pengalaman unik. Iya. Dulu dan bahkan sampai sekarang itu banyak sekali tuh user begitu kita beritahukan ada SP3K-nya di depan kita, dia sujud syukur gitu. Sujud syukur, sampai sujud syukur di bawah di ini kita ya, di di office hall kita di bawah ya. Saking bahagianya gitu. Dia merasa bahwa saya tidak mungkin ini disetujui perbankan, saya tidak mungkin punya rumah, akhirnya seperti itu. Dan itu yang membuat spirit tersendiri buat kita ya, gitu, buat kami. Apalagi kalau kita jalan-jalan ke proyek yang sudah jadi, begitu kita masuk, banyak anak-anak yang berkeliaran, bermain sepeda, ada main bulu tangkis, kemudian ya rumah itu kayak hidup lah. Itu membuat kita, wah harusnya saya harus bisa bikin kompleks baru nih ya, bukan hanya sampai di sini. Itu terus yang menyemangati kita gitu. Bahwa sebenarnya masyarakat masih banyak yang harus dikomplekskan kalau bahasa kita ya, harus ditinggal dalam kompleks, karena memang kalau dalam kompleks itu pikiran kita beda ya, beda kalau kita tinggal di sorry itu saya tempat-tempat yang ini ya, yang kumuh dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka barangkali ada di antara mereka yang bisa beli rumah tapi dia belum tahu gitu, pikirannya langsung mahal, susah gitu ya, mahal susah dan lain. Itulah jadi PR marketing kita, bagaimana bukan juga edukasi ya, tapi menerangkan bahwa sebenarnya tidak beli rumah itu tidak sesulit yang Anda bayangkan gitu ya. Makanya banyak yang kita kunjungan kemana-mana gitu ya, kunjungan ke daerah mana, kunjungan ke instansi mana, kunjungan kantor mana, memberi penjelasan bahwa Anda itu bisa beli rumah sebenarnya. Tapi di pikiran Anda karena Anda sudah bilang mahal dan susah, jadi susah kita ubah gitu. Tapi dengan penjelasan kami akhirnya mereka coba dan banyak yang berhasil. Itu yang tadi yang paling memilukan rasanya, yang sampai sujud syukur di bawah gitu ya, sampai sujud syukur. Kemudian ada juga ya pastilah dia memanggil teman-teman yang lain bahwa memberikan juga info ke teman-temannya bahwa sebenarnya beli rumah itu tidak sesulit yang kita bayangkan gitu. Karena mereka mungkin tidak pernah memikirkan akan mendapatkan rumah dalam kompleks Pak. Ya itulah saya bilang, di pikiran mereka mungkin itu ya, mungkin ini rumah kalau memang dibahasakan harga rumah sekarang 156 juta.
Memang kalau 150 juta kan jarang sekali orang punya saat ini ya. 156 juta langsung di setorkan. Padahal sebenarnya bisa dengan 500.000 saja. Itu kan 500.000 kalau mereka itu yang merokok barangkali sudah 2-3 pak barangnya sudah oke ya, sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah selesai. Tapi dia tidak tahu itu bisa sebenarnya dia kurangi rokoknya, tapi dia punya rumah gitu. Nah, sekarang pun sampai cicilannya kan 900.000 gitu. 900.000 kalau kita berbicara perokok ya. Mungkin 900 itu habis dalam sebulan dibakar dan dihisap gitu ya. Tapi kalau dengan 900.000 ini kemudian 500.000, harga berapa lagi yang harus dikasih gitu supaya dia bisa mau punya rumah. Kayak kita kemarin ada malah waktu kami pameran itu DP cuma 99.000 loh. Jadi bahasa saya itu apa lagi yang kita tawarkan supaya kau bisa beli rumah gitu. Sementara angka backlog, angka kekurangan yang kekurangan rumah ya, itu kan dihitung dari berapa yang nyewa, berapa yang tinggal sama mertua, berapa yang dalam satu rumah itu, berapa keluarga, itu semua yang backlog ya, kekurangan rumah di Sulsel ini. Jadi mau diapakan lagi Anda ini sudah semudah mungkin dikasih ini, dikasih apa ya, offering ya, diberi penawaran bahwa saya tidak bisa 500, 300 oke bayar 2 kali, 100 oke bayar 5 kali. Ya, yang penting Anda punya penghasilan untuk membayar cicilannya gitu ya. Dan cicilan rumah itu keren loh menurut saya. Cicilan rumah itu keren. Misalnya saya ada cicilan rumah, namanya rumah cicilan dicicil, artinya dia pemikirannya terhadap masa depannya sudah jauh. Ya. Kalau itu saya kalau motor itu kan jangka pendek gitu. Ada motor baru beli lagi yang baru, ada ini. Tapi kalau rumah memang dia tidak kemana-mana gitu. Bahkan kalau kita lihat ya, ini juga buat info buat Tribuners mungkin ya. Dulu itu rumah subsidi hanya sekitar Dayak loh, ya. Coba pada saat itu diambil keputusan beli rumah di Dayak saat itu 10 tahun yang lalu misalkan. Iya, Pak. Dia sudah tinggal di Dayak. Sekarang udah lebih jauh lagi ke Moncongloe ya. Kalau di sini di Goa itu sekitar apa ya kalau di sini? Heltasning baru lah ya, sekitar Minasaopa dan lain-lain, atau sekitar dulu Samata. Sama sekali dekat banget sekarang. Sekarang baru ke Patalasang. Masa nanti ke Bili-Bili sampai ke Malino rumah subsidi baru Anda beli gitu. Ya kan? Betul, masa Pak. Sampai nanti sampai Puncak baru Anda beli gitu. Kalau di daerah Maros ya. Makanya belilah rumah saat ini karena itu memang keputusan selain menikah ya. Itu keputusan terpenting kalau bagi saya setelah mengambil keputusan menikah ya mengambil rumah gitu. Karena pemerintah juga tidak tinggal diam masalah perhubungan kan, kendaraan umum ada di mana-mana, apalagi sekarang ojol ada di mana-mana. Jadi saya rasa transportasi itu sudah tidak menjadi halangan untuk beli rumah. Tapi beli rumah itu hari ini tidak beli, tahun depan beli harganya naik. Pasti naik. Dan bukan kami yang naikkan pemerintah ya kan. Iya. Biaya-biayanya naik, biaya naik, inflasi juga naik. Jadi semakin lama semakin rugi rasanya. Makanya sekarang fokus kita ini banyak ke milenial gitu. Walaupun misalkan dia mau tempati 10 tahun mendatang, tapi dia punya kemampuan membayar, beli aja dulu. Tapi nanti 10 tahun itu Patalasang itu mungkin kalau Patalasang, Moncongloe dan daerah lain di beberapa daerah yang merasa dirinya agak jauh itu akan menjadi tengah kota karena kan tidak berhenti, angka kelahiran tidak berhenti ya. Iya betul Pak. Dan itu terus yang akan menjadi penambahan penduduk sehingga daerah yang dulunya kecil jadi meluas gitu. Dulu kita bilang dulu aja waktu itu barangkali kita kecil-kecil semua ya. Petarani itu jauh banget bagi kita ya. Petarani ini ya. Sekarang sudah jadi tengah kota gitu. Dia dulu di luar kota Pak. Dulu ini kayak kita di luar kota. Kita ke Surabaya itu waktu kita kecil SD itu kayak jauh sekali tuh ya. Sekarang sudah jadi pusat kota ya. Iya betul. Kita ke Daya jauh sekali gitu. Ke bandara sudah merasa keluar kota. Sekarang tidak gitu. Karena infrastruktur pemerintah juga bagus. Kemudian angkutan darat juga bagus ya untuk ke sana semua. Angkutan umum maupun angkutan online ya. Dulu kan kita tidak pikirkan bahwa akan ada angkutan online ya, kita tidak pikir bahwa ada online atau mobil ataupun motor. Jadi jangan sampai Anda lebih menyesal nanti ke depannya. Saat inilah kita juga punya PR ini untuk memberi bukan edukasi, memberi pemahaman kalau semakin Anda tunda beli rumah semakin rugi rasanya. Jangan sampai Anda zona nyaman. Sorry ya, zona nyaman di mertua misalkan, zona nyaman di rumah istri misalkan, zona nyaman di mana, belilah satu ya, minimal bisa bermanfaat buat orang lain yang mau menyewanya mungkin seperti itu ya. Kalau memang tidak mau ditempati sekarang, disewakan juga masih banyak yang cari gitu. Pasti Pak, pasti banyak yang cari.
Dan itu rumah tidak akan lari, cepat lari. Ya tidak akan lari. Dan harganya terus naik. Iya, yang dicuri itu biasa isi rumah, tapi rumah tidak mungkin dicuri gitu. Ya kan? Iya Pak, betul. Tiba-tiba tidak diminta-minta terbakar, ada asuransi kebakarannya. Tapi saya rasa kalau rumah sudah dimiliki itu akan dirawat sebaik mungkin, ya. Betul, Contoh misalnya kalau Anda menyewa rumah, mau renovasi kan ragu-ragu nih, bukan rumah saya. Tapi kalau Anda begitu miliki, mau di apapun, mau renovasi, mau cat warna-warni gitu, itu kan sesuai selera kita, kita yang miliki kok. Dan pemerintah alhamdulillah mendukung penuh, baik perbankan juga mendukung penuh gitu, memudahkan juga. Bayangkan cicilan 900 saat ini, 900 ya. Bukan kita ini, siapa sih yang tidak punya uang 900 saat ini kalau untuk sebulan ya. Iya betul. UMR kita saja di atas 2,5 juta ya, UMR saya kita di 2,5 juta. Jadi untuk menyisikan rumah, apalagi angka 900 itu 5 tahun mendatang mungkin tidak ada artinya ya, 10 tahun mendatang tidak ada artinya ya. Sebagai contoh mungkin saya bilang tadi, rumah-rumah di Perumnas, rumah-rumah di Dayak kemarin, rumah-rumah di Patalasang, di Samata kemarin itu dulu-dulu cicilannya 30.000, 40.000. Sekarang 30.000, siapa sih di kantongnya tidak ada 30.000 gitu? Iya betul. 30.000 per hari Pak ya? Per bulan itu deh. Per bulan dulu-dulu ya, yang dulu-dulu. Saat ini kan 900. Ini akan menjadi cerita 5-10 tahun mendatang bahwa dulu 900 gitu. Jadi mungkin penghasilan saat itu UMR mungkin sudah 6 juta, mungkin sudah 7 juta, ya tidak ada artinya gitu uang 900 di tahun-tahun mendatang. Dan rata-rata kalau rumah subsidi itu flat. Ya flat 20 tahun, Flat, FLBP 20 tahun, SSB 10 tahun, flat ya. Artinya Di tidak flat, berubah iya. selama 10 tahun. Siap Pak. Itu di situ anunya. Itu bagusnya mengambil rumah itu.